karakter ini membuat aku makin sadar bahwasanya kadang yang kita tidak mengerti itu adalah society, bukan manusianya. Apakah ada manusia yang baik dan manusia yang jahat secara dilahirkan tuh aku di titik yang kayaknya enggak. Mhm mhm. Manusia itu semua dilahirkan sebagai manusia. Iya. Manusia dilahirkan manusiawi. Betul. Tapi berdasarkan tempat dan berdasarkan waktu dan berdasarkan zamannya, dia akan dicap sebagai jahat atau buruk. Film ini tuh mengajarkan bahwa satu orang yang tidak berdamai dengan dirinya sendiri, yang tidak suka menjadi dirinya sendiri itu tidak juga diterima oleh teman-teman dan Iya lingkungannya. iya. Kadang tuh kita kalau ngelihat orang yang bekerja di dunia seni peran atau we call it mungkin celebrity, kita bisa ngelihat cuma glamor-glamornya aja, hal-hal yang seru gitu ya. Tapi kita nggak tahu bahwa untuk menjadi seperti mereka yang selalu dikonsumsi publik kehidupannya, itu butuh yang namanya a strong mentality gitu ya. Aku nggak bisa kepikiran sih dengan berkurangnya your privacy, terus juga mungkin kalau sebagai seorang aktor harus mendalami satu peran yang kadang membuka luka-luka lama lo atau trauma-trauma lama lo tuh kan juga luar biasa. Hari ini aduh it's an honor, sahabat bicara didatengin sama Omar. Halo, the honor is all mine. Mar, gue boleh jujur dulu pertama ya. Kamu kenapa sih kalau main itu kayaknya tuh antagonis melulu? Iya menarik Padahal juga you're ya. so humble gitu. Tapi kayak kalau director ngasih kamu tuh selalu aja ya kayak kebanyakan antagonis. Tapi nanti yang upcoming movie sih enggak ya? Enggak. Enggak. Mungkin karena banyak sekali peran-peran yang aku mainin yang dimana aku perannya jadi antagonis atau mungkin peran yang nakal atau jahat atau whatever gitulah, atau Iya. bad boy gitu. Sering terjadi filmnya itu jadi lumayan laku Laku, gitu. iya Jadi iya mungkin iya karena iya. itu kali. Mungkin orang ngelihat your eyes gitu kan, itu mungkin yang sorot mata tajam gitu, padahal sih aslinya kamu nggak kayak gitu ya. Tapi gini, pertanyaan pertama dari aku adalah, sebagai seorang aktor kan kamu harus in and out dari sebuah peran. Yap. Nah kadang perannya, ya itulah there's a antagonist person, atau juga peran-peran yang punya luka yang dalam, kayak ini upcoming movie Tinggal Meninggal tuh seseorang yang juga punya luka karena ditinggalkan gitu lah ya. Gimana cara kamu in and out dari setiap peran, kamu harus ngosongin diri lagi gitu Mar? Iya kan? Iya. Mungkin sebenarnya kalau misalnya soal ngosongin diri, aku specifically tidak memiliki cara khusus yang dimana orang kayak ini adalah cara aku mengosongkan diri. Aku belum Oh oke. belum sejago itu atau belum sepengetahuan itu sehingga memiliki cara atau metode-metode sendiri yang aku terapkan gitu. Dan aku tahu banyak sekali orang-orang yang aku kagumkan itu banyak sekali mereka memiliki metode-metode di mana mereka mengosongkan diri, mengisi lagi gitu. Tapi jujur kalau misalnya aku memperkenalkan diri aku dengan karakter baru gitu, aku selalu membaca aja sih kurang lebih. Jadi kayak sisi sisi kemanusiaannya dia itu seperti apa gitu. Dalam artian contoh kita dikasih karakter yang ibarat kata kita kasih karakter yang kerja kantoran, dia baru aja putus sama pacarnya, lalu tiba-tiba dia dipaksa untuk menafkahi keluarganya, tapi in the same time dia pun juga ada tendensi untuk ingin mencuri. Jadi moral dilemanya tuh dia harus mencuri apa enggak gitu kan, biar itu cara cepet gitu. Ini kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat keresahan yang seperti ini kan lumayan lumayan universal gitu. Iya. Ada rasa kesedihan dari putusnya dia, Iya. ada keresahan yang dia kegelisahan gimana cara aku kerja untuk dapat nafkah bagi keluarga, tapi juga ada kegelisahan yang dimana kayak ya sekarang aku ada tanggung jawab baru, yaitu yang tadinya aku punya pasangan sekarang aku harus mencari pasangan baru untuk menikahi dan ujungnya aku nafkahi ya. Ini kan banyak. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat garis besarnya adalah dia gelisah, dia sedih. Ini kan perasaan-perasaan yang kalau misalnya kita bilang not as complex as yang lain-lainnya gitu. Ini semua orang merasakan kesedihan, semua orang merasakan kegelisahan, semua orang merasakan kesenangan gitu contoh. Nah, kalau dari aku sih tinggal membaca mungkin riset-riset. Aku lebih suka tuh kalau misalnya untuk berkenalan dengan satu karakter tuh riset dari itunya. Kayak contoh di film-film aku sebelumnya ada yang memiliki tik, ada yang memiliki trauma, ada yang memiliki kemarahan dalam batin, atau di film yang sekarang mau tayang Tinggal Meninggal ini punya keresahan-keresahan batin yang mungkin berbeda dari banyak orang gitu. Nggak semua orang memiliki keresahan di mana dia harus merasa dia boleh berbohong
demi mendapatkan perhatian gitu. Nggak semua orang ngerasain Iya itu iya gitu. iya iya. Aku nggak akan bilang semua orang pasti bohong untuk dapat perhatian, nggak juga gitu. Ada juga orang yang jujur semua. Tapi keresahan dalam menginginkan sesuatu itu kan universal. Maka Yes. tahap berikutnya untuk aku approach karakter ya bener-bener membaca apa ya, psychological research contoh atau Mhm. kira-kira sociological research di mana kenapa sih orang berbohong contoh, kenapa sih orang, punya urgency untuk dapat teman, kenapa sih orang punya urgency untuk attention gitu. Nanti untuk keluarinnya ya biasanya secara natural akan hilang sendiri mungkin. I see. Apa mungkin karena kamu kan major-nya di, filsafat dan psikologi ya, Iya itu iya. sangat membantu kamu untuk akhirnya punya, oke riset-riset ini atau ketertarikan terhadap mempelajari riset dari karakter ini gitu gak sih, Mas? Sebenarnya kalau menurut aku, iya dan enggak Mhm. gitu, aku selalu suka banget pertanyaan apakah major yang aku ambil ini telah membantu dalam karirku gitu, Mhm. karena setiap kali aku dapat pertanyaan itu, jawabannya di dalam pikiranku tuh selalu iya dan enggak. Oke. Iya karena aku mendapatkan vocabulary-vocabulary, kosakata-kosakata yang bisa membantu aku dalam riset aku. Yes. Enggak karena kalaupun aku tahu semua ini, belum belum tentu aku akan memakainya gitu. Ini maksudku gini loh, kayak contoh Kakak tadi bilang S2-nya Heeh politics heeh. gitu kan, komunikasi politik gitu. Itu bisa sebenarnya digunakan jika tiba-tiba Kakak ingin menjadi, painter gitu, jadi Oh, artis. oke. Somehow, karena tiba-tiba pada akhirnya orang melihat, Kakak punya painting dan kayak, "Oh ini political banget, ini this I is see your way," gitu. maksudnya. Tapi in some sense it's not because you majored in it I juga, it's see. not because you have knowledge about it, tapi it's just because itu adalah sifat dirimu yang Mhm. ingin kamu tunjukkan gitu. Mhm. So, to me dalam approach karakter tuh aku tidak semata-mata ngelihat, "Oh untung aku belajar filsafat maka aku bisa untung aku belajar psikologi maka aku lebih ngerti manusia." Enggak juga, Iya karena menurut iya. aku untuk mengerti manusia tuh semua orang mengerti manusia gitu. Yes. Kayak let's say seorang ibu memiliki punya anak, terlepas dari dia, memiliki pendidikan tinggi atau Mhm tidak mhm. apapun gitu, terlepas dari dia memiliki vocab yang banyak atau wawasan yang luas Luas. gitu, dia tetap akan mengerti anaknya gitu. Itu udah tanda I kutip do human agree nature I gitu do kan. agree. Jadi sebenarnya kalau kita bilang orang dalam approach karakter, apakah psikologi dan filsafat telah membantu aku? Yes and no gitu. Oke. Aku dapatkan kosakata yang di mana kayak, oh iya. Jadi tadi, to answer your question, apakah itu membantu dan apakah itu membuat aku jadi lebih muda dan apakah itu meningkatkan my interest? Yes. Yes. Tapi apakah itu menjadi my most powerful tool yang orang lain nggak punya? I won't say that Iya gitu iya juga. iya, bener. Wow, I like your answer. Tapi kan nggak tahu ya, gue tuh kalau ngeliat dosen-dosen gue filsafat tuh, selalu orangnya tuh yang kayak kalau ngobrol deep banget gitu, ngerti nggak Mmm. sih, Mar? Are you a deep thinker? Eee I don't know if I'm a deep thinker, tapi I am a thinker. Kalau kamu ngobrol, let's say with your girlfriend lah, Ya. you like something deep to talk Yeah, about. absolutely, yeah, absolutely. Tapi, I realized I had this conversation juga dengan, my partner not Mhm. so long ago. Kayak banyak sekali dari percakapan kita gitu, yang sampai kadar deep-nya tuh nggak tahu lagi sekarang apa gitu. Kita ngomongin political state of Indonesia gitu Heeh contoh, heeh. kita lagi ngobrolin itu. Ya maybe to some it's deep, tapi buat kita itu hal yang kolokvial aja gitu. Jadi Iya iya kayak, iya. ya maybe. Tapi kan you like something like that, talk something Mengupas like pastinya that, seru, iya. mengupas. Ya pastinya untuk menjadi your partner atau I don't know ya, partner atau girlfriend sekarang ya pastinya harus suka lah dengan Yap. kayak gitu dan kamu menemukan kedalaman itu gitu. Tapi, eee, ini ngomongin soal, your apa ya, yourself gitu ya. Tadi ngomongin acting and then you have a life nowadays, partner ya semua disorot gitu. Do you have sometimes emotional draining dalam your kehidupan? Wow, this is nice, an exclusive answer yang aku belum pernah ngasih. Yes, actually it came as a surprise not so long ago gitu, Oke. karena, sebelumnya tuh I think aku udah menjadi aktor lumayan lumayan beberapa tahun lah Iya gitu. iya. Ya film pertama aku 2011, tapi aku mulai main film lagi 2017, tapi aku juga mulai menekuninya 2020. So there are apa ya, breaks and Iya. apa ya, yang gak terlalu itu, terus aku sempet di Amerika. Tapi let's say dari 2020 yang abis aku main film Kadet Mhm 1947 tuh, mhm. 2020 terus aku mulai menekuni tanda kutip, aku kayak, "Ya oke, you know what, I'll work as Iya. an actor for now," gitu. Sampai 2024 tuh, let's say dalam 4 tahun itu aku selalu menjadi orang yang kebanyakan peran-peran aku itu adalah peran pendukung.
gitu Oke, kan. iya. Dan aku puji syukur pernah terlibat dari banyak produksi yang sukses, produksinya dalam it sells gitu Mhm. atau critically acclaim juga pernah gitu. Yes. Cuman aku tidak pernah merasakan, apa ya, how do I say it, fame yang di orang yang Iya, dalam yang pengertian sampai orang tuh kayaknya nyari-nyari kamu iya banget iya gitu. iya iya But iya. yes, for me you're a successful actor, tapi sebelum itu mungkin kamu kayak, "Oke, gue pendukung, gue khusus di aktor aja Iya nih," iya gitu iya iya. ya, Jadi ya. maksudnya kayak it's my day job Iya gitu, iya kayak iya. mungkin aku dulu sempat ngerasa juga, aku tahu semua peran itu penting, tapi sometimes in the chain of command Iya dalam let's say corporate job, mungkin I'm not the CEO atau bukan iya iya manajernya iya. juga. I'm not now, tapi waktu itu specifically I'm just Yes yes, ngerti. gitu ya, kalau di law firm kan ada juga apa Nggak apa-apa, nggak usah humble-humble banget, paham iya paham. enggak, aku maksudnya kayak Ngerti I'm ngerti. trying to apa ya, This is your day job lah, ini iya ya, biasa aja menurut biasa aja, kamu, heeh, heeh. tapi tiba-tiba, beberapa hal terjadi dalam artian kayak aku berpasangan, tuh Iya. lalu, aku memiliki film yang syukur, Hit gitu itu ya. banyak ditonton orang gitu dan peranku juga banyak orang ingat. Eee, to me it still came as a surprise gitu. Aku Mhm. kadang masih nggak sadar bahwa dulu mungkin aku ngomong apapun di sosial media juga orang kayak, ya udah it's just another story for them gitu. Mungkin Iya. sekarang orang ngeliat kayak, "Hah? It's bukannya jadi mengubah hidup mereka, tapi at least ada mindset, oh Mara ngomong ABC, Iya. dulu tuh aku nggak ngomong apa gitu. Jadi, eee, aku juga lebih memperhatikan banyak hal dalam aku berbuat di depan orang juga yang tadinya aku nggak pernah rasakan gitu. Jadi Iya. it's interesting dan ya tentunya aku syukur ya, cuman juga satu hal yang kayak gitu loh, Mhm, ada mmm. gitunya Sometimes mungkin. you tired nggak kayak gitu? I mean, people now kayak punya ekspektasi terhadap kamu Mhm ya, mhm mereka fans kamu dan juga mungkin fans pasangan kamu yang akhirnya punya mhm. ekspektasi sama kamu kan juga, wah gitu Tentu ya. tentu tentu, tapi aku juga ngerasa ini mungkin kayak kalau kita nyari lari maraton tuh lari-lari pertamanya yang capek Iya gitu, tahu iya nggak sih? iya Yang iya. kayak ini baru 1 kilo pertama, 2 kilo pertama tapi udah ngos-ngosan. Mhm. In the end maybe kita akan menyelesaikan maratonnya, tapi that first few kilometers kan juga capek gitu mungkin. So what did you do? I just live with it, kayak aku ngerasa, mmm, aku sekarang lagi melakukan rilis film gitu, I Mhm. don't try to be, aku tidak mencoba menjadi orang yang bukan aku. Oke. Aku tidak mencoba memenuhi ekspektasi orang, karena menurut aku gini loh, kenapa aku tidak mencoba memenuhi ekspektasi orang, karena let's say kita melakukan satu, terus kata orang kan masukan itu harusnya kita kita serapi, kita apa, tapi let's say kita dapat masukan dari satu orang, lalu kita ganti. Mmm. Nanti orang kedua kita ganti pula, orang ketiga kita ganti pula. Jadi kayak lama-lama kita nggak ada, kita Iya. tidak memiliki apa ya, apa yang kita inginkan tuh tak tak jelas gitu loh. Mhm Jadi mhm. kadang aku ngerasa kayak, ya sudah, asal aku tidak menyakiti orang, asal aku tidak menyinggung orang, tidak memakan rezeki orang, ya sudah aku lanjut aja gitu sih. Iya sih, susah sih kalau misalnya apalagi di era sekarang sosial media. Mmm, Kamu ikutan kayak sometimes you detox sosial media nggak? Kayak, "Ah, nggak mau lihat dulu deh berapa hari." aku adalah salah satu orang di sekitaran aku yang paling payah sosial media. Ini aku jujur, aku payah banget sosial media. I actually tidak menyukai sosial media dalam Iya jujur ya, personally gitu. iya iya. Aku sadar betul the power of social media. Aku sadar betul bahwa jika orang bijak dalam bermedia sosial tuh impact-nya bisa besar. Yes yes. Message gak come across dan kita banyak sekali melihat, message dan, apa ya, goal-goal orang tuh tercapai Iya. gara-gara sosial media. Banyak orang yang hidupnya jadi lebih baik karena sosial media. Aku personally tidak ngerti. Dalam artian, aku kalau misalnya if you ask me nanti pulang dari sini, "Oke, sekarang kamu buat konten yang di mana kamu personal branding." Gitu loh, aku sama sekali tidak, dan jujur jika jika bukan karena satu hal dan lain yang Mhm. memerlukan aku melakukan itu, jika aku tidak ada apa ya, di lingkungan yang aku kerja sekarang, maybe aku tidak memiliki username gitu. Dan aku ini fun fact ya, aku sampai 2018 waktu itu aku ada, handphone gitu Mhm. kan. Aku ada handphone, smartphone tuh ada dulu Oke. 2018, 2019, tapi my daily phone was a flip phone. Tahu nggak dulu Tahu Samsung flip phone tahu, iya yang iya. tintinit itu? Yang Iya. pokoknya nggak bisa apa-apa itu Tinggal aja. bertelepon dan Iya, SMS heeh. aja gitu dan, I live happily juga, ya Yes. maksudnya kayak I'm not saying kayak lebih enak hidup nggak sosial, enggak juga, cuman aku dulu lebih senang seperti itu Tapi gitu. sekarang katanya di US lagi tren kayak gitu lagi. Iya Jadi iya, dan fun fact di US pun mhm. juga
ngetrennya orang SMS kan, dan Iya. email juga masih a big thing, bahkan surat menyurat tuh masih a big thing juga gitu. Jadi, ya kita kan ngomongin tren di Indonesia emang trennya WhatsApp chat, di sini Yes. emang orang lebih sering telepon WhatsApp. Bener, sebentar lagi di-ban katanya. Ya, maksudnya kayak kita udah punya sistem yang cocok dengan negara kita, Iya. why dan orang-orang tidak it's not gini loh, Spill it out. ya maksudku gimana ya, dalam bersosialisasi kita udah punya sistem. Iya. Dan ini juga menarik karena it actually relates to this film gitu loh. Apa keresahan aku tadi juga nanya soal apakah itu capek nggak sih jadi yang tiba-tiba, kok dilihat gitu. Iya. Menurut aku kita tuh punya sistem ya dalam society kita, dan kita selalu harus ingat bahwa kita tuh ada di constant apa ya, constant dilemma, dan Alright. usaha yang capek banget adalah kita harus menentukan antara 2 hal. Mmm. Pertama, kita itu dipaksa untuk menjadi unik, memiliki identitas. Kita ini harus menjadi orang gitu loh, kayak Iya iya iya. nggak boleh ngikut-ngikut yang lain, nggak bisa jadi follower. Tapi at the same time kita harus mengikuti social norm, Yap. kontrak sosial yang bahkan nggak tahu apa. Contoh, kita ini orangnya adalah orang yang asik, yang outgoing segala macam. Kita tidak kaku. Mhm. Apakah budaya apakah ada beberapa budaya-budaya itu termasuk kaku apa enggak? Iya Contoh, iya. orangnya asik, gayanya gini kalau duduk segala macam gitu. Tiba-tiba ketika ada orang yang lebih tua masuk, dia cium tangan. Itu kan maksudnya it's good gitu loh. It's satu hal yang baik. Tapi apakah ada aturan yang jelas di undang-undang, ada gimana gitu? Yeah, Kan tidak true. ada gitu. Yes. Ini aja hanya menjadi makhluk sosial di lingkungan kecil. Gimana kalau misalnya kita menjadi seseorang gitu? Gimana kalau jadi jadi politisi gitu contoh. Iya. Banyak sekali aturan-aturan yang kadang tidak tertulis dan tidak disetujui juga, Mhm. tapi harus diikuti gitu loh. Dan True. dan kayak di film ini Heeh. yang sekarang, dia tuh struggle dalam hal itu juga gitu. Dia pikir Wow. berteman tuh caranya A, berkawan, tapi kok dia nggak bisa berkawan selama ini gara-gara dia caranya B gitu. Jadi bingung dia bagaimana cara navigate dengan orang-orang. Jadi si karaktermu ini siapa? Gemma, Gemma ini dia kayak socially awkward gitu gak sih? socially awkward. Akhirnya alhasil menjadi Ah. socially awkward. Karena kan kalau misalnya kita pikir socially awkward ini kan, kalau misalnya bahasa Indonesia kecanggungan sosial. Tapi kadang Iya. kalau misalnya kita mikir kecanggungan itu kan karena dia tidak bisa dengan Blend cair, in ya. blend in Iya. dengan cair gitu kan. Berarti kan yang menang tetap society-nya kan. Yes. Tapi kan kalau kita pikir society itu terdiri dari banyak orang yang mencoba mencairi diri Iya iya benar. sehingga tidak mencolok gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang dia socially awkward, sebenarnya dia punya value-nya. Yes. Pertanyaan socially awkward tuh aku selalu suka analogi ini. Mhm. Kita punya jus. Dalam jus itu kita punya jeruk, kita punya nanas, kita punya apa ya? Kita punya apalah contoh, wortel gitu. Heeh. Ya wortel menarik. Nah, kita punya jeruk, kita punya nanas, kita punya wortel. Itu pas digabungkan enak. Iya. Lalu tiba-tiba pas kita mikir ada wortel, berarti biasanya kalau ada wortel, kalau kita masak sup ada bawang. Ketika kita masukin bawang ke jus itu nggak cocok. Oke. At the same time, wortel sama bawang lagi berkawan, terus dia Mhm. masuk ke sup, ke ranah sup. Tiba-tiba kita kasih nanas ke situ nggak enak juga Iya gitu. iya. Jadi sebenarnya kalau kita pikir kan ini aturannya nggak ada ya. Ini cuman Yes. konsep. Kita adalah pertemanan yang sup, kita adalah pertemanan yang jus, kita adalah pertemanan yang apa, yang bubur. Tapi kita tidak ada memiliki bahwa, oh kamu bawang, maka kamu tuh sebenarnya nah gitu. Iya Kamu iya tidak iya cocok. iya. Enggak. Rules-nya yang tertulis itu sebenarnya nggak ada. Gitu. Jadi mungkin Oh. yang dipertanyakan adalah apakah si karakter aku ini bawang yang salah memilih Iya tempat, iya. atau memang dia memaksakan diri, udah aku paksain aja yang penting aku mau ada bawang di semuanya gitu Iya loh. iya iya iya. Sampai di jus aku pun ada bawang gitu sih. Mungkin kadang-kadang yang karakter-karakter actually kalau aku lihat dari cerita kamu, si Gemma ini sebenarnya tuh dia bukan awkward ya, actually dia punya color sih sebenarnya. Iya kan? Dia punya strong color tapi ya nah ini sekarang suka terjadi di bullying tuh kayak gitu loh. You a little bit different, akhirnya kamu dibully sama orang-orang yang sebenarnya mereka ya basically mereka tuh kayak average aja gitu kan. Makanya bullying suka terjadi sama ya, mungkin dia yang lebih kelihatan karakter, dia jago ini gitu gak sih? Biasanya bullying yang kena kan orang-orang yang memiliki kepandaian yang lebih dari Iya kalian ya iya. kan. Entah dia pintar atau apa gitu. Iya bener sih. Do you ever got bully? No. Actually not. Ya sesuai kesadaran aku enggak sih. Iya. Tapi aku sering melihat orang-orang bullying juga. Iya. Tapi sekarang sih mudah-mudahan ya, aku ngeliat banyak banget sekolah-sekolah di Indonesia tuh
udah banyak menerapkan critical thinking kan. Jadi Hmm. kayaknya harusnya anak-anaknya juga punya sense of gimana caranya sih kalau misalnya lo tuh dibully gitu kan. Iya, I mean, iya. kan kita dibully kan kalau bisa jangan diem aja gitu Iya, loh. heeh, You heeh. have to do something, at least speak up Betul. ya kan. Tapi kalau kita lihat di sosial media gitu, Heeh. orang dibully di sosial media itu kan sebenarnya kadang ketika kita speak up pun juga tidak membantu apa-apa Of gitu. course, yeah. Dan sekarang yang paling jahat kan cyberbullying karena Iya. apa ya? Kalau misalnya kita bullying yang kayak weh gitu, itu kan it lives in Yes. someone's memory gitu kan. Kita mendengar si orang ini ngatain kita apa gitu. Iya. Tapi kok diketik di post kan it's everywhere gitu. Jadi satu hal yang kita bayangkan kan selamanya for eternity sampai internet mati nanti suatu saat nanti kan Yes. itu akan selalu Ada ada gitu. terus. Jadi mungkin sekarang bullying tuh bukan hanya di sekolah-sekolah masalahnya, kayak bullying tuh orang-orang yang umurnya 20-an, 30-an, 40-an, bahkan hampir 20-an gitu, yang memiliki 50-an yang memiliki smartphone dan dia bersosial media dan dia tiba-tiba ngelihat orang di For You page-nya dia terus kayak, "Apaan aku nggak suka, dia gini banget, pipinya bla bla." Maksudnya kayak Iya. apa ya, kadang tuh orang suka ini yang aku lucu ya, dalam ngebully orang tuh kadang di sekitaran kita adalah dengan mencoba ngelawak. Artis Iya. ini haus validasi, artis ini Iya. cari perhatian," contoh. Tapi lucunya ketika dia bilang artis ini cari perhatian, dia itu mencari perhatian dari komennya agar orang nge-like juga gitu. Bener. Dia mencari perhatian antara dari si artisnya atau dari public figure atau dari orang-orang yang lain melihat itu. Oh, dia butuh validasi. Iya. Komenmu pun juga butuh validasi kan. Kau Yes. pengen orang ketawa kan. Anda paling lucu. Oh, tentu Anda paling jenaka gitu. Sebenarnya kayak sekarang makin jelas bahwa orang yang ngebully dalam media sosial pun juga apa ya, menunjukkan apa yang sebenarnya mereka inginkan gitu. True. Bener yang kata orang yang Mhm. ngebully adalah orang yang paling insecure ya. As you can Wow. see gitu kan. Iya bener. Kamu kalau menghadapi kayak hate comments gitu gimana sih, Mar? Do you have hate comments? Hate Do you comments have ada lah, haters? Ada gak sih? ya tentu ada lah, waktu itu, interestingly ya pas awal-awal aku, pas awal-awal aku menunjukkan pas awal-awal aku diberitakan, Iya. pacaran banyak hate Iya. comments, banyak. Terus pas kemarin yang paling lucu tuh sebenarnya aku kemarin habis posting, not so long ago, aku posting foto SIM aku. Oh, iya Iya, iya iya, iya iya, iya iya, iya. SIM C. Heeh heeh. SIM C yang dan itu udah dan itu aku fotonya di Chicago, itu udah lama banget. Itu sebenarnya post itu cuman post yang ketika kamu post di Facebook yang untuk teman-teman yang lucu-lucuan doang gitu, Iya iya, emang tahu. aslinya buat gitu. Aku bilang di situ, yang YTH Google. Jadi karena di Google waktu itu aku tulisannya 11 Salah Agustus ya, dan aku iya. lahir di Banda Aceh. Aku lahirnya 10 Agustus Oke. dan aku belum pernah menginjakkan kaki di Banda Aceh Ini seumur lahirnya di hidup. mana? Di Jakarta. Jakarta, ya Makanya oke. aku post SIM itu dengan tulisan Jakarta 10 Agustus gini, Hmm. terus bla bla ada golongan darah. Selebihnya aku edit. Oke. Aku edit pakai AI. Jadi kayak menghilangkan Oke. alamat, Mhm menghilangkan segala mhm. macam gitu. Wah, itu banyak banget orang kayak, "Oh, si penting, si paling ngerasa penting." Oh. Enggak, maksudku gini loh, kayak no, enggak, aku enggak sama sekali enggak memiliki statement apapun dalam hal itu gitu loh. Tapi kamu Ya. melihat foto SIM aku di For You page kamu terus tiba-tiba, ih si paling penting siapa nih gue nggak kenal. Ya iya memang it's not for you gitu. Terus jadi aku pernah nonton tuh ini lucu banget, di stand up komedinya Ricky Gervais, Oke. creator of Office, dia tuh pernah bilang, dia kalau nge-tweet itu orang banyak hate comments ya. Terus kata dia tuh itu equivalent kayak misalnya kita lagi jalan nih, terus tiba-tiba ngeliat Mhm. billboardnya tulisan kayak les piano. Terus ada nomornya berapa gitu, 081 terus kita telepon nomornya kayak, "Tapi aku nggak mau les piano." Ya udah nggak apa-apa, nggak usah Iya iya iya. ditelepon. Kamu nggak mau les piano ya nggak usah ditelepon gitu loh. Emang bukan buat dirimu Oke, gitu. ya, Itu yang true menarik true. dengan For You page adalah seperti billboard dan kita ngerasa offended Iya, benar. oleh satu billboard. Kayak jari cepet banget Iya, ya. heeh. Wow. Aku penasaran nih, Mar. Apa sih kamu kan ya deep thinker udah gitu kuliahnya juga filsafat gitu ya. Tapi aku penasaran, apa filosofi hidup yang until now kamu pegang erat gitu loh? I know maybe from your parents or somewhere dari orang yang you look up to. Ya, jujur ada 2 line yang selalu aku ingat-ingat dan ini mungkin kenapa aku ngambil filosofi itu Ah, karena dari kelas pertama tuh udah ngubah hidupku gitu loh. oke. Itu udah mengubah hidupku dalam artian kayak tiba-tiba hal-hal yang aku resahkan
dikasih vocabulary-nya gitu. Iya. Albert Camus itu pernah nulis soal Sisyphus ngedorong batunya jatuh lagi, dorong lagi Oke, dia, oke. The Myth of Sisyphus di esainya. Terus di akhir-akhir dia bilang one must imagine Sisyphus happy gitu. Mhm. Ini hidup ini absurd, hidup ini tidak ada tujuannya. Dalam artian kayak bukan tidak ada tujuan, cuman kalau kita pikir-pikir gini loh. Orang kan selalu percaya bahwa hidup tuh ada arti, ada tujuan. Terserah macam-macam. Ada orang yang Yes. percaya hidup ini kita dilahirkan untuk beribadah, ada yang Ya. percaya kita dilahirkan untuk berbuat baik, ada yang percaya bahwa kita dihidupan untuk membenarkan membenahi dunia. Kita Mhm. terserah lah. Tapi yang pasti adalah arti dan tujuan hidup orang itu berbeda-beda gitu. Iya. Maka menurut dia hidup ini sebenarnya absurditas yang tinggi. True. Tapi kita harus membayangkan bahwa kita tetap senang melakukan itu. Jadi banyak orang yang mikir ini nihilistik, sebenarnya enggak, ini anti nihilistik, ini eksistensialis dalam artian ya kita kan yang pasti kita tahu kita tetap melakukan hidup anyway gitu. Yes, ya. Jadi ya kita tetap harus ngebayangin apa ya? Ya that we're okay doing it dalam artian gitu. Itu pertama dan kedua jadi dalam studi, jadi kemarin aku juga habis post Arthur Schopenhauer, ada orang Jerman, dia nulis soal bahwa kesengsaraan dalam hidup itu adalah hal yang apa ya? Hal yang biasa kita ngomongnya. Oke, Jadi I semua itu like it. sengsara. Dan kesenangan itu hal yang benar-benar temporary. Jadi kayak contoh kita ini kerja. 90% dari hidup kita tuh kerja, bahkan 99%. 1%-nya tuh gajian. Mhm, mhm. Kita kerja capek-capek gitu, berapa ya, 9 to 5 or whatever, kita terserah kerjanya sampai lembur, di akhir bulan kita dapat 1.000.000 gitu. Terus 1.000.000 itu kita ngapain? Kita tabung atau Oke. kita spend gitu. Contoh kita tabung lah. Itu kan effort lagi, sorry, kita dapat 1.000.000 seneng 1 hari itu. Lalu kita tabung, itu kan effort lagi tuh nabung. Yes. Kita hemat-hemat segala macam. Udah setelah 5 bulan kekumpul, 7 bulan kekumpul, kita beli mobil 700 juta gitu, cash, cek gitu. Kita punya mobil 700 juta sekarang. Lama-lama kita harus maintain, beli lagi gas. Jadi Never kesenangan kita dalam membeli sesuatu atau dapat sesuatu itu kan cuma bentar. Nah, Mhm. ya menurut dia this is life. Jadi sehingga semua yang kita kerjakan tuh sebenarnya sengsara. Tapi karena kesengsaraan itu effort ya, bukan kesengsaraan yang misery Iya, gitu. iya, iya. Suffering yang indah gitu. Atau dalam Buddhism kan suffering juga Yes. itulah, berdamai dengan suffering. Nah, hal-hal kayak gini tuh membuat kita menjadi lebih accept hidup gitu sih. Jadi Iya, menurut aku it's okay gitu. It's okay, work is work gitu loh. iya. Effort is effort. Pain is pain gitu loh. Sedih itu sedih. Tapi ya it's bagian dari hidup aja, and you just And it's good kalau misalnya kita selalu ingat itu, karena sometimes kan kalau kita lagi di atas tuh lupa tuh, ya kan, iya. bagian those suffering kita lupa, turun ke bawah lagi baru ingat nih, oh ya suffer lagi. Mhm. Iya sih, I like it. Tapi kalau ngomongin soal kamu ngomongin hidup kayak gitu, kapan terakhir kali kamu bener-bener ngerasa, oke, aku lagi ngejalin living my life gitu loh, bukan cuma kayak sekedar oke, gue lagi ngejalin hari-hari gue biasa, tapi kayak I really living my life, or every day kamu ngerasa kayak gitu? Aduh, aku jujur ya nggak tahu perbedaannya dengan jelas gitu loh. Karena menurut aku I'm living my life dengan itu tuh ada beberapa hari yang dimana aku emosi semangatnya lebih tinggi gitu. Yes. Dan to me that is just living life gitu. Jadi maybe ketika kan nanya gitu, aku pribadi mikirnya kapan terakhir aku excited? Yeah, really excited. Every day to be honest. Nice. Kayak ini it sounds cliche, ini mungkin klise, tapi aku datang ke podcast tuh excited gitu karena kayak ngobrol, ngomongin sesuatu gitu. Dan excitement ngomongin film aku itu hampir sama dengan excitement-nya pas mau premiere dalam pengalamanku, jujur gitu. Iya Jadi sih. kayak Apalagi film ini, Tinggal Meninggal ini adalah film pertama kamu yang peran utama protagonis. betul, iya. Karena jujur aku ngeliat kamu sih selalu galak sih. Film yang sebelumnya juga rasanya gue pengen bacok sih. Tapi oke, di film yang sebelumnya kamu menjadi seorang yang penuh dengan luka, trauma gitu kan. Di sini orang yang kehilangan juga dan protagonis. Gimana Mar, dari yang film always antagonis ke protagonis tuh kamu pada proses syutingnya gimana? Susah gak jadinya? Or excited gak? Gila, akhirnya gue jadi orang bahaya nih. Aku jujur melihat ini seperti
kayak yang tadi aku ngomong. Jadi kayak contoh kalau misalnya pun aku habis film ini gitu atau film Iya iya. sebelumnya, terus di film ini aku menjadi orang cowok romantis yang ngedeketin cewek di SMA gitu contoh, pasti dia juga punya luka gitu loh. So itu cuman nggak di-highlight aja. Bener juga sih. Jadi cuman sisi emosi yang aku rasakan itu lagi, aku merasakan kehilangan tapi ya outcome-nya beda gitu. But they're both human beings gitu. Kecuali mungkin Iya suatu iya saat nanti iya aku iya. mainin jadi alien atau jadi ape gitu, monkey gitu ya. Mungkin beda ya perasaan-perasaannya. Tapi aku sekarang punya perasaan kehilangan yang outcome-nya mungkin di film sebelumnya aku outcome-nya violence gitu. Karena itu bahasa Yes yang aku tahu. yes, betul. Di sini outcome-nya manipulation gitu. Jadi sebenarnya outcome-nya juga sama-sama negatif Negatif gitu. ya? Outcome-nya, dia berbohong gitu. Yang Iya. satu dia physical attack, yang satu apa ya, intellectual attack gitu atau whatever Yes. you call it gitu. Jadi it's interesting kayak dibilang protagonis, ini tuh sebenarnya iya karena dalam konteks, protagonis cerita, Iya pembawa cerita. iya. Protagonis kan gitu kan, antagonis adalah yang menghalang protagonis gitu. Tapi dibilang dia adalah hero, enggak, dia lebih anti-hero Anti-hero sebenarnya, sebenarnya iya. ya. Tapi berarti dari seluruh the whole story dari film kamu sebelumnya sampai sekarang, kamu ada satu gak sih mikir bahwa actually nggak ada manusia yang betul-betul baik dan nggak ada manusia yang betul-betul jahat sih. You always have both sides. Cuma kadang-kadang Tuhan membuat kita menunjukkan salah satu lebih besar aja. Do you agree nggak kayak gitu? Ini berlaku untuk politisi ya gitu. Menurut aku, baik dan jahat itu adalah sebuah, social construct. I do believe it and I do agree. Ya. Iya. Jadi, apakah ada manusia yang baik dan manusia yang jahat secara dilahirkan tuh aku di titik yang kayaknya enggak. Manusia itu semua dilahirkan sebagai manusia. Iya. Manusia dilahirkan manusiawi. Betul. Tapi berdasarkan tempat dan berdasarkan waktu dan berdasarkan zamannya, dia akan dicap sebagai jahat atau buruk gitu. Iya. Gitu aja menurut aku. Karena ya along the way sih aku ngerasa kayak kebohongan yang terus akhirnya bukan dipertontonkan ya, dibilang terus-menerus akhirnya jadi kebenaran juga gitu Iya, kan, karena Mar. kebenaran juga. Dan kalau Iya. misalnya kita lihat ada satu orang kan sekarang kita melihat ada orang yang melenceng dari norma sosial gitu contoh. Iya. Kan berarti orang itu gagal dalam mengikuti norma sosial atau aturan sosial gitu kan. Tapi kalau satu tempat isinya orang-orang yang melanggar gitu, maka itu menjadi norma Iya, sendiri. betul. Maka sebenarnya tidak ada yang baik atau yang kita susah gitu untuk ngejudge ini orang baik, ini orang jahat. Iya, dia baik untuk tempat sini gitu. Karena kan sekarang kita juga ngelihat di Indonesia contoh ada orang gayanya itu gimana ya ngomongnya? Iya. Gini, orang Indonesia dilahirkan di Indonesia, dibesarkan di Indonesia, dibesarkan di Pulau Jawa, bla 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 bla, ketemu orang yang jauh lebih tua, lalu dia tidak ingin cium tangan, dia kayak ya. Itu dibilang nggak sopan. Ketika sekali dibilang nggak sopan, banyak dibilang nggak sopan, lama-lama dibilang ini orang nggak baik. Betul. Tapi ketika kita bertemu dengan orang yang asing gitu, orang berkulit putih yang rambut pirang, lalu dia tidak ingin melakukan itu, orang seakan-akan itu ya udahlah emang di tempatnya itu. Jadi ini satu perbuatan yang sama, tapi dari sisi kacamata budaya pun juga kita memaafkan yang satu, tidak memaafkan yang satu gitu kan. Iya iya. Jadi sebenarnya baik dan jahat tuh secara moralitas kita ngomong soal pembunuhan, itu adalah hal yang jahat. Betul. Tapi dalam hukum pun pembunuhan yang sengaja tidak sengaja pun juga ada kastanya. Iya. Dalam perspektif agama atau perspektif sosial pun sengaja tidak sengaja tuh ada kastanya. Benar. Intention based, action based sudah berbeda. Jadi kalau kita bilang apakah karakter ini membuat aku percaya tidak ada orang baik atau tidak ada jahat? Karakter ini membuat aku makin sadar bahwasanya kadang yang kita tidak mengerti itu adalah society, bukan manusianya. Benar, filsuf sekali Anda memang betul. Tapi aku setuju banget sih, Mar. Aku setuju banget itu. Kalau kamu boleh memilih tanpa apa ya? You know, you can choose what you wanna become. Apa ya sih yang sebenarnya kamu pengen lakuin? Kalau let's say nggak di sini. Ya, misalnya ya kamu sebenarnya actually pengen apa sih dalam hidup ini? Jujur aku pingin seandainya ini tidak menyakiti orang dan tidak menyinggung orang tuh aku pingin bisa seberani penulis-penulis Eropa yang nulis esai-esai yang tiba-tiba bikin orang marah untuk sebentar tapi ujung-ujungnya dalam 50 tahun orang accept. Itu sih mimpi aku, tapi I guess I can only dream now. We'll see. Well, it's still possible loh. Yeah, ya maybe. Pastilah gitu. Berarti kamu sekarang, kamu bukan pernah bikin buku ya?
Aku pernah Kamu umur ngapain lagi? pingin dan aku sebenarnya lagi proses merancang itu Mmm. semua gitu. Cuman ya panjang ya, karena Oke, kadang aku panjang lihat-lihat juga bukunya kayak, ah banget. ini jangan-jangan cuman, angsty angsty protest aja nih, nggak mau kalau ini cuman angsty protest gitu. Iya iya bener. Kamu punya plot twist gak sih dalam hidup kamu, Mar? Kayak wah ini asli sih plot twist banget sesuatu yang kamu bener-bener nggak kira-kira terjadi. Banyak, Oh jujur really? banyak, dan aku kadang menurut aku plot twist tuh satu hal yang ditertawakan. Iya Iya bisa iya iya, iya kan bisa. dan itu kayak this is the whole point of this movie adalah kita tuh sebenarnya dengan grief atau dengan tragedi itu bisa kita tertawakan gitu, and it's okay, itu Iya. coping mechanism aja. Contoh, aku dulu pas, remaja ikut berenang gitu, aku jadi aku ikut Atlet? berenang iya iya iya, Oh masuk masuk wow. lagi seleksi ke Jurda dan segala macem gitu. Lalu tiba-tiba pas mau seleksi itu aku kejang, lalu aku punya epilepsi terus jadi nggak boleh berenang lagi gitu kan. Forever? Enggak, maksudnya boleh berenang tapi nggak boleh professionally gitulah. Jadi Iya. kayak aku nggak boleh nyentuh kolam renang. Aku bahkan nggak boleh berenang untuk setahun waktu itu sama dokter, karena takutnya kejang di Iya iya kolam iya kan. iya. Lalu, apa namanya, habis itu aku lama-lama jadi, apa ya, jadi menekuni banyak hal yang tadinya aku nggak nggak tahu gitu. Kayak contoh, aku tiba-tiba ke US, terus tiba-tiba lanjut lagi main film 2017. Hmm. It's kalau kita lihat, wah ini adalah suatu kesedihan tapi ada hikmahnya lalu kita senang gitu. Tapi jujur aku tidak roller coaster itu juga looking back at it gitu. Ada beberapa hal yang aku sedihkan dalam hal itu tapi juga tidak yang kayak, ini adalah ini lalu hikmahnya, enggak gitu. Mmm, Maksudnya tidak tidak wah se-jumpy ini gitu pokoknya loh. kayak gitu banget gitu ya, Heeh, iya bukan yang iya. kayak, wah lalu Iya iya, wah gitu, enggak gitu iya. juga. Jadi plot twist tuh kadang banyak yang di dalam dalam kalau aku lihat tuh kayak major, tapi sebenarnya mungkin nggak se-major mungkin lumayan minor juga gitu, banyak gitu kayak apa yang telah terjadi dalam 365 tahun, apa, 1 tahun terakhir ini, 365 hari belakangan ini tuh banyak sekali dalam terjadi yang tadi kita ngomongin tiba-tiba aku Mhm. yang nggak aku selalu aku sebut aku nggak punya follower, sekarang juga, ada juga yang nge-follow Instagram aku gitu. Hal-hal seperti itu juga plot twist yang aku kayak, "Hah, never thought," gitu loh. Iya 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 sih bener. Mmm, oke sebelum masuk film kamu percaya gak sih kalau misalnya ini aku karena aku udah menikah gitu ya, aku tuh ngerasa kalau pasangan kita itu tuh akan membuka tabir luka-luka kita ngerti nggak? Yap, I mean in a good way not in a bad way mhm ya mhm, kan it different. Jadi kalau kamu dulu nggak punya childhood trauma tuh kadang-kadang tuh pasangan tuh akan membuat menyentil, kita sadar gitu, ya, setuju? setuju setuju, dan itu adalah satu hal yang baik juga gitu loh. Yes yes Sangat yes. baik karena kadang kita nggak ngerasa apa yang kita lalui itu adalah hal yang tidak baik. Tapi pas kita ketemu dengan Mmm. pasangan kita kayak, oh ternyata selama ini karena gini loh, kadang yang menyadarkan kita dengan luka-luka lama itu sebenarnya adalah perbuatan paling baik dalam dunia ini gitu loh. Iya Iya kan iya kayak bener bener bener. paling banyak orang nggak ngerasa sesakit itu sampai dia tiba-tiba penuh-penuh sehat gitu, Bener. atau dulu, wah ternyata aku miskin kali pas dia jadi kaya gitu. Kan selalu kayak gitu ya. Oh ternyata aku dulu relationship-nya toxic banget gitu, pas udah ketemu yang sehat gitu. Jadi Iya. aku setuju. Dan kadang-kadang nih kita tuh terlalu terlalu apa namanya, bergantung sama sesuatu yang udah biasa. Jadi kalau udah kebiasaan sama toxic relationship tuh dapet yang baik kayak nyarinya yang toxic Yap, terus, that's juga. Anyway, syuting ini katanya salah satu gue denger di podcast mana ya, syuting yang, lumayan sehat ya banget, syutingnya. sehat banget. Sehatnya gimana tuh? Sehatnya bukan hanya secara profesional, Oke. secara profesional sehat sekali gitu loh. Kita jamnya tidak pernah ngaret, tidak Wow, pernah ada yang, kurang tidur gitu dari keren. produksi. Shout out nih untuk semua kru Syuting sehat, cast-nya, syuting sehat ya? itu syuting sehat dalam artian profesional gitu. Semua cast, kru terjamin, kesehatan jasmaninya gitu. Keren. Tidak ada yang menyalahi aturan jam kerja. Tapi on top of that, ini juga sehat secara emosional karena kita semua itu mungkin ceritanya tidak seenteng yang kita pikir ya, Of course, aku yakin ini nggak enteng nih. risetnya gitu. Mhm Tapi Christo had like I tip my hat to him, mhm. dan Ko Ernest dan Padipa juga make sure bahwa, environment-nya tuh diperbolehkan kita bersenang-senang, diperbolehkan bercanda-canda, Iya dibolehkan gini, iya iya. asalkan
pas lagi take semuanya aman. Asalkan pas lagi take, pas lagi benar-benar kerja semuanya profesional dan teratur gitu. Tapi terserah habis itu mau bercanda-canda, Kayak wah mau gimana jungkir ya. balik juga orang malah disambut dengan hangat gitu. So sehat banget. Harapan kamu apa? Karena kan kayak dark comedy kayak gini ya, Iya, iya, iya. satire comedy kayak gini di Indonesia tuh masih sangat baru. Sangat baru. Penonton Indonesia itu terbiasa dimanja dengan hal-hal yang sudah mereka biasa, walaupun sekarang udah banyak banget film Indonesia yang kita harus kasih apresiasi gitu kan. Tapi untuk spesifik this genre tuh kan masih susah. What do you expect nih? Orang ngobrol abis itu sih. Kayak Iya. orang ngobrol. Jadi mungkin sisi positifnya yang aku selalu sebut adalah lebih berdamai dengan diri sendiri dan lebih menerima orang lain gitu. Karena film ini tuh mengajarkan bahwa satu orang yang tidak berdamai dengan dirinya sendiri, yang tidak suka menjadi dirinya sendiri, itu tidak juga diterima oleh teman-teman dan lingkungannya. Iya. Semoga film ini tuh walaupun dibungkusnya dengan satu genre yang tanda kutip lumayan fresh dan baru, menjadi obrolan kayak terserah. Aku jujur Christo pun juga ngomong gini, kalau orang pulang kayak aneh banget ya kenapa ya gini-gini, itu pun juga it's already something yang kita senengin gitu. Iya. Karena emang that's the whole point gitu. Kita melihat orang tuh nggak pernah kayak wah ini orang bagus banget, seru banget gitu. Karena kadang kalau misalnya kita cuman ngelihat satu film itu sebagai seru atau sebagai lucu atau sebagai bagus, itu kesannya tuh tidak mendalam gitu. Biasanya kita membutuhkan yang sangat bagus, yang sangat deep atau yang sangat menyentuh atau bahkan yang hah kok filmnya gitu? Yes. Apa mungkin maksudnya gini, itu yang membuat jadi kita lebih mengenal dari Kan si omongannya cerita. juga akan lebih panjang. Betul. Karena film yang baik menurut aku yang panjang diomongin dan menjadi renungan untuk setiap orang yang nonton gitu. Yes. Ya gak sih? Tanggal berapa ya? Tanggal 14 Agustus. 14 Agustus kita support Thank you. this new movie. Thank you. Tapi karena since this movie ngomongin soal kehilangan dan mungkin yang nonton kita lagi recently kehilangan someone, I don't know udah pernah kehilangan seseorang atau sesuatu yang besar atau belum, tapi do you have a word for someone out there yang sekarang tuh lagi ngerasa aku kehilangan bisa orang, pekerjaan, apapun itu. Just berdukalah, grieve at your own pace gitu loh. Berdukalah dengan cara dirimu sendiri dan don't let orang lain mengatur cara kamu proses gitu. Itu aja sih. Karena sering banget kita melihat orang selalu ngatur, nggak boleh gitu, sedihnya nggak boleh gitu. No, kayak itu adalah proses pemulihan. Nggak semua orang yang luka itu wajib dipakein bawang putih atau pakai langsung alkohol gitu. Ada banyak cara kok untuk memulihkan luka. Iya. Betul. Dan as a support system, kalau lo juga seorang teman yang mungkin seorang dekat lagi berduka, just be there, find out kira-kira mereka maunya apa. Open ears aja ya. Jangan be sensitive lah. Yes. Jangan malah jadi menang-menangan drama ya. Iya. Aku juga pernah. Tapi itu sekarang lagi kayak gitu. Aku juga pernah gitu. I'm not victim politics gak sih? Yeah. Sekarang victim politics, sekarang kita melihat bahwa orang yang paling sengsara adalah orang yang paling bijak. Dari mana itu logikanya? I like that. Coba ulangin. Sekarang itu zamannya orang yang paling sengsara adalah orang yang paling bijak. Iya benar. Orang bijak ya orang bijak. Orang sengsara ya kita bantu. Jangan karena sengsara dia paling bijak. Stop victim mentality juga ya. Iya, victim politics tuh kayak aduh. Ada. Oke, kalau ngobrol politiknya abis ini aja ya. Abis ini. Thank you. Sukses buat filmnya. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Banyak. Amin. Tapi yang paling penting adalah your movie will touch a lot of heart. Amin. Semoga. Thank you. Sekali lagi Om Aras. Thank you semuanya.